Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah atau di tahun 2021. Dan pemirsa, untuk membicarakan tentang bagaimana puasa Ramadan, pada episode kali ini kita akan pada episode kali ini kita akan banyak membahas mengenai puasa Ramadan sesuai dengan topik yang pada saat ini, yaitu puasa pada masa Rasulullah. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana Rasulullah berpuasa, dan kita juga ingin tahu bagaimana suasana berpuasa pada masa Rasulullah kala itu. Dan untuk membahas hal itu, kita berbincang dengan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Haja Amani Lubis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tidak terasa ya, kita sudah masuk lagi ke bulan Ramadan, dan saya kira ini bulan yang selalu dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya. Banyak hal menarik saya kira yang perlu kita diskusikan bersama di bulan puasa terkait dengan puasa bulan Ramadan ini, dan sesuai dengan topik kita, yaitu puasa di masa Rasulullah. Mungkin Ibu bisa menceritakan seperti apa? Terlebih dahulu menceritakan pada masa puasa itu mulai diterima sebagai kewajiban bagi umat Islam. Baik, terima kasih Pak Nanang, Ustadz Nanang ya, karena kita Ramadan ini ya, Iya. suasana kerohanian tinggi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Tetap kita bisa bekerja, bisa produktif, bisa kreatif dan inovatif di semasa bulan Ramadan ini. Insya Allah kita niatkan demikian sehingga waktu kita menjadi berkah. Ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa sudah dijadikan fardu. Jadi salah satu fardu di dalam rukun Islam. Ya, dan Rasulullah menerima perintah wahyu pertama Berpuasa untuk puasa ya di tahun 2 Hijriah. Ya, dan sudah di Madinah beliau dan keluarganya. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Dari ayat mulia ini umat Islam dimulai dari Rasulullah SAW, para sahabatnya dan seluruh umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang diperintahkan untuk salat, untuk puasa di bulan Ramadan. Inilah kewajiban puasa 30 hari bagi umat Islam untuk beribadah khusus ya di bulan Ramadan. Namanya Syahrus Siyam. Tapi Al-Quran maksud saya bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Quran karena ada nuzulul Quran juga ya sejak awal, dan juga ibadah-ibadah lain yang mendukung untuk puasa juga banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Ya. Kalau kita mencontoh kehidupan Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW memulai bulan Ramadan di hari akhir bulan Sya'ban, dan ketika maghrib ada dilakukan ru'yah atau dilihat hilal bulan Ramadan itu mulai muncul, maka masuklah bulan Ramadan. Oleh karena itu setelah maghrib diumumkan masuk bulan Ramadan, setelah itulah dimulai setelah Isya salat tarawih pertama. Salat malam ya. Salat tarawih ya. Jadi memang Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu. Apa yang dilakukan
setelah salat tarawih, kemudian tentu beliau terkenal ya Rasulullah itu ibadah qiyamul lailnya juga sangat kuat, Bu, ya. kuat ya. Kemudian Rasulullah melakukan sahur. Jadi Rasulullah biasanya sahurnya makanan ringan seadanya yang ada di rumahnya, apakah roti beserta sup daging, ya bubur daging dan lainnya, masakan di zaman dulu itu ya. Kemudian tentu korma, paling sering Rasulullah sahur dengan korma, beberapa buah, kemudian minum air putih dan lalu mulai puasanya. Dan selalu ada jeda sebelum azan subuh yang kalau kita namakan sekarang itu masa fatrat imsak. Ya, imsak itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika sudah makan kemudian harus istirahat sebentar sebelum mau sholat subuh ya. Dan setelah melakukan imsak, Rasulullah praktek-praktek imsak pun beda. Kalau di Indonesia 10 menit ya kurang lebih. Ya, kalau di Mesir misalnya dari bisa pengalaman lama, saya apa? 20 menit. Bisa lama, Bu. Iya, 20 menit. Dan kemudian baru ada sholat. Jadi Rasulullah Azan, dulu menunggu Bilal bin Rabah, muazzin ar-Rasul. Beliau azan dulu baru terus Rasulullah berkumpul di masjid untuk sholat. Dan sebelum masih di masa imsak, Rasulullah SAW dari beberapa referensi kita baca bahwa Rasulullah sholat beberapa rakaat ya, masih termasuk sholat malam ya, sebelum azan subuh berapa rakaat beliau sholat, kemudian baru azan subuh dipanggil oleh muazzin Rasul Bilal bin Rabah. Rasulullah sholat ke masjid. Kadang sholat di rumah dengan istrinya, ya. Kemudian waktu sahur juga ditemani oleh istrinya. Jadi sholat bisa di masjid, bisa di rumahnya. Dan setelah, ini ada praktek yang mari kita lakukan. Apa itu, Bu? Ya, saya sudah baca sudah lama dan kadang saya praktekkan juga bahwa setelah sholat subuh sambil menunggu sholat duha, Rasulullah SAW juga membaca Al-Quran. Berapapun dapatnya. Jadi setelah sholat subuh, tadi kan ada sunat subuh ya, 2 rakaat sunnah muakkadah untuk sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian ketika sudah sholat subuh, Rasulullah SAW tidak ada sholat sesudah sholat subuh ya, baca Quran. Nah, baca Quran terus sampai kira-kira waktu duha mulai. Jadi kira-kira kalau di Indonesia sekarang ini setelah salat subuh, setelah syuruk ya, setelah syuruk kira-kira 20 menit. Jadi itu sudah mulai waktu duha masuk, matahari sudah mulai tinggi, sudah mulai terang. Itu Rasulullah di masa itulah membaca Al-Quran, dan Rasulullah janjikan pahalanya sama dengan umrah. Jadi kalau Pak Nanang mau umrah tiap hari, pahalanya dapat umrah tiap hari, itu baca Quran setelah salat subuh. Masya Allah. Ya, salat subuhnya jamaah. Jadi supaya kita mengikuti sunnah Rasul, bukan salat subuh sendiri kemudian kita baca sendiri. Jadi apakah sama keluarga mengimami anak istri, atau juga kalau perempuan berarti mengikut imam suami atau di masjid atau di rumahnya itu, kemudian ngaji sama-sama sampai waktu duha, kemudian salat duha, pahalanya sama dengan umrah. Ya, ini di bulan Ramadan, Bu ya? Bukan bulan Ramadan saja, tetapi praktek ini Rasulullah juga lakukan di bulan Ramadan. Nah, saya praktekkan ini kadang di waktu umrah dan haji, bahkan ya di awal-awal saya jadi rektor, masih banyak tantangan atau masih banyak belajar ya untuk memimpin satu universitas besar ini. Saya sering lakukan setelah salat subuh, baca Al-Quran terus, seberapapun dapatnya,
tidak istirahat maksudnya tidak pergi dulu makan dulu atau sarapan, tapi duduk saja sampai waktu duha. Insya Allah Allah terima pahalanya seperti umrah. Bu, kita juga pengen tahu mungkin ya, Ya. seperti apa sih amalan-amalan Rasulullah, terutama yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Ya, jadi Rasulullah SAW di masa bulan puasa, di hari-hari di bulan Ramadan itu selain membaca Al-Quran, tentu bekerja seperti biasa. Seperti biasanya. Kantornya adalah di Masjid Rasulullah di sebelah rumahnya, atau kadang juga berjalan ke rumah sahabat dan juga melihat urusan umat, ya bahkan menyusun strategi perang dan berperang pun seringnya di bulan Ramadan. Jadi kemenangan Rasulullah SAW itu sering di bulan Ramadan. Iya. Jadi bulan Ramadan itu betul-betul waktu untuk berjihad dan berijtihad dan juga melakukan upaya-upaya yang bermanfaat bagi umat. Ya, kemudian ada i'tikaf. Rasulullah juga mencontohkan kita untuk beriktikaf. Ya, bisa dari awal Ramadan, tetapi yang lebih terkenal al-ashrul awakhir min syahri Ramadan, berarti di 10 hari terakhir itu supaya umat Islam sudah terbiasa dengan doa, dengan baca Quran, dengan puasanya dilakukan dengan baik. 10 hari terakhir kita mengharapkan maghfirah dari Allah dan juga itqun minan nar, maka dilakukan i'tikaf. Dalam i'tikaf bisa di rumah, bisa di masjid. Tentu i'tikaf itu berarti lebih kita memikirkan ya bagi laki-laki lebih utama di masjid, tetapi bagi perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Lebih utama di rumah kalau perempuan karena biasanya sudah sore atau sudah malam begitu. Nah, waktu i'tikaf digunakan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dan juga tetap bekerja melihat urusan umat. Jadi bukan berarti i'tikaf berarti uzlah betul-betul tidak memikirkan dunia. Bukan demikian. I'tikaf adalah memanfaatkan atau menginvestasikan waktu agar berkah di mata Allah dan juga bagi kita umat. Investasi ya, berarti kita memang akan memperoleh hasil, memperoleh manfaat yang sangat banyak, terutama pahala juga yang berlipat ganda. Jadi sebutnya memang kita harus seimbang, Bu, ya, antara kehidupan dunia dan ukhrawinya. Bu, kemudian seperti apa pada masa itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berpuasa? Mungkin bisa juga diceritakan seperti apa suasananya. Ya, suasananya terutama juga mungkin dalam menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan itu ya seperti hari-hari biasa sebenarnya, dirayakan dengan amalan baik, amal ibadah. Makanya kita saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, ya taqabbal ya karim. Atau semasa sebelum puasa kita selalu mengatakan Allahumma balighna Ramadan, ya barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berarti kita secara kejiwaan, spiritual dan juga mental kita menyiapkan diri untuk bulan Ramadan dari bulan Rajab. Ya. Nah, disitulah keistimewaan bulan Ramadan, dilakukan puasa tuh dengan prihatin. Jadi bukan seperti sekarang, apalagi ada budaya ngabuburit sebelum bulan sebelum iftar. Itu sangat tidak baik, tidak produktif. Ya, dan itu hanya hura-hura. Berarti kalau tadi ditanya bagaimana puasa masa Rasulullah SAW dan para sahabat, tentu itu harinya seperti hari-hari biasa, hari bekerja, hari beribadah, dan hari membaca Al-Quran. Justru ditonjolkan kesederhanaan, bukan ada hura-hura, ya, bukan tidak hedonis lah. Ya, jadi budaya tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu betul-betul dilaksanakan, baik berjamaah maupun individual, ya. Tetapi budaya untuk seperti mengirim makanan itu juga boleh. Jadi saya juga baca dalam sejarah bahwa
budaya iftar jama'i Jama'i, atau bersama. membuat ya menjamu dalam suasana iftar itu pahalanya besar. Rasulullah mencontohkan ya pahala yang besar bagi yang memberi makan, tidak perlu mengundang ke rumah atau ke satu kemana begitu, tapi memberi makan dalam rangka iftar Ramadan itu juga pahalanya sangat besar. Dan karena ini bulan suci, bukan bulan suci ya, tapi bulan puasa, bulan yang mulia ya. Bulan suci dalam Islam ada 4, Rajab, kemudian Rajab, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ya, itu bulan suci yang benar-benar disebut di Al-Quran dan tidak boleh berperang di bulan itu, tetapi amalan ibadah semuanya pahalanya berlipat, bisa 100 kali, bisa 1000 kali atau 10 kali begitu. Itu di bulan suci. Bulan Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan yang mulia, semua amal ibadahnya juga berlipat karena kita melaksanakan double atau triple ibadah. Kita sambil puasa, sambil sholat, sambil kerja juga, sambil kerja memikirkan umat, sambil juga solidaritas ya kepada manusia semuanya, bukan hanya umat Islam. Ya, jadi bulan puasa memang betul meraih semua kebaikan. Itu bagaimana? Mungkin terakhir kita meraih dengan baik di bulan puasa ini dengan amalan-amalan yang harus kita lakukan seperti apa kira-kira, Bu? Ya, tentu Rasulullah SAW sudah mencontohkan untuk membaca Al-Quran, dan itu ada waktu-waktunya. Jadi ketika waktu subuh, beliau tidak membaca dalam sholatnya, tidak membaca ayat-ayat yang panjang karena dimaklumi waktu subuh itu baru awal hari untuk memulai puasa. Maka itu hikmahnya hanya 2 rakaat salat sebelum subuh, kemudian subuhnya pun 2 rakaat. Ya, berarti itu kita mempersiapkan untuk amalan-amalan lain yang lebih banyak. Dan tetap untuk bekerja produktif itu juga Rasulullah sampaikan atau contohkan kepada kita. Di bulan Ramadan lah turun Al-Quran, maka kita betul-betul kalau sepanjang tahun di 11 bulan yang lain kurang membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan, ditingkatkan, Bu, ya. Kalau kita ada waktu mungkin 2 kali atau 3 kali khatam. Jangan cuma 1 kali. Jadi kalau sekali duduk baca Al-Quran kan 1 juz selesai. Hari ini 1 juz atau salat subuh 1 juz. Setelah sebelum salat maghrib ya 1 juz. Setelah sholat tarawih 1 juz lagi, 1 hari bisa 3 juz. Jadi 10 hari udah khatam. Dan khatamnya jangan khatam sendiri ya. Jangan khatam jamaah maksud saya. Oh, yang baca rame-rame. Kan ada khatam jamaah. Iya, itu tradisi baik juga, tetapi sepertinya di Indonesia itu dibagi-bagi 1 juz Quran begitu, baca khatam rame-rame. Tapi itu baik juga. Sebagai motivasi itu bagus, tetapi saya selalu yakin bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi kita sendiri dan kita baca sendiri. Di samping dengan tadabbur bahwa ayat-ayat tertentu, saya ingin tahu ya, surat Al-Adiyat ya di juz 30 yang sering kita baca, itu maknanya sebenarnya apa? Mengapa disebut Al-Adiyat? Dan sehingga ada ayat-ayat yang pendek-pendek tapi kok indah dibaca, sangat musical sangat ada sajaknya begitu di surat. Dan itu kita ingin tahu sebenarnya tafsirannya apa. Kita baca dari 2-3 kitab tafsir dan bahkan dari makna yang dalam bahasa Inggris, kita baca yang dari bahasa Arab. Itulah namanya tadabbur, dan kita akan memahami lebih banyak ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita serap dan iman kita bertambah. Itu gunanya. Ya, jadi siapa lagi yang akan menghormati ayat-ayat Al-Quran kalau bukan umat Islam? Ya, kita juga harap tentu nilai-nilai Al-Quran, akhlaqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu, kalau tadi ditanya lagi Rasulullah melakukan apa di bulan Ramadan, nuzulul Quran, dan akhlak Rasul adalah seperti Al-Quran. Inilah yang harus kita
ikuti. dan tingkatkan ibadah di bulan Iya, Ramadan, Bu, ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikianlah tadi ngobrol santai dengan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Haji Amani Lubis MA, mengenai bagaimana berpuasa cara Rasulullah SAW. Dan seperti tadi dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah atau tempat yang diberikan oleh Allah yang sangat mulia untuk meningkatkan bagaimana kita meningkatkan amalan-amalan baik dengan terutama lebih banyak membaca Al-Quran, Bu, ya. Dan tentu saja bukan hanya membaca Al-Quran tapi juga bagaimana kita memberikan kebaikan manfaat bagi orang lain. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.